Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna syakura waj'alna sabura waj'alna fi a'yunina saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, terutama para asatidz, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM Masjid Al-Akbar, serta saudara-saudaraku jamaah sekalian, jamaah sholat subuh dan majelis taklim, baik yang hadir di masjid ini ataupun yang ikut secara online. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Kalau sudah sehat, berarti kita sudah punya modalnya, maka mari kita ngaji ya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini setelah kita sholat subuh berjamaah, semoga Allah terima sholat subuh kita dan juga ibadah-ibadah kita yang lainnya. Kita tidak membiarkan speedometer pahala kita berhenti berputar, maka kita lanjut. Pertama, kita niatkan i'tikaf di masjid. Yang kedua, kita niatkan silaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim kita bertemu, kita bermuwajahah, kita berinteraksi dengan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa lapangkan rezeki kita dan panjangkan umur kita. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita luruskan niat kita untuk talabul ilmi, untuk mencari ilmu semata-mata untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan sekecil apapun, insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan ini kita mengkaji kitab Nasaihul Ibad ya. Kayaknya saya salah jadwal ya. Ya, tapi tidak apa-apa ya. Yang penting jangan salah obat ya. Insya Allah semuanya ilmu yang bermanfaat. Sekarang kita akan mengkaji Al-Maqalatus Tsalitsah, makalah yang ketiga. Kalau di buku saya halaman 125. Kalau di terjemahannya mungkin banyak yang tidak bawa ya, karena dikiranya hari ini Sirah Nabawiyah.
Seperti biasa, sebelum kita jelaskan, saya terlebih dahulu membacakan teks riwayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, qala Umar radhiyallahu an, asyaratun la tasluhu bi ghairi asyarah, la yasluhul aqlu bi ghairi war'in, walal amalu bi ghairi ilmin, walal fawzu bi ghairi khasyatin, walas sultanu bi ghairi adlin, walal hasabu bi ghairi adabin, walas sururu bi ghairi amnin, walal ghina bi ghairi judin, walal faqru bi ghairi qana'atin, walal rif'ata bi ghairi tawadu'in, walal jihadu bi ghairi taufiqin. Sudah paham artinya kan? Katanya. Kita jelaskan ya, insya Allah. Qala Umar radhiyallahu an, telah berkata Umar bin Khattab. Jadi kalau disebutkan Umar, biasanya konotasinya adalah Umar bin Khattab. Jadi yang kita kaji ini adalah perkataan sahabat. Dan seperti yang sering kita ingatkan, kalau kita membaca perkataan sahabat, itu selevel di bawah hadis Nabi. Jadi mirip-miriplah dengan kita baca hadis. Karena orang yang sumber ilmunya paling dekat dengan Nabi adalah para sahabat. Kalau kita ini dan sahabat-sahabat kita ini jarak ilmunya, gurunya jauh banget. Jauh pakai banget. Jadi saya sering katakan kalau kita baca perkataan sahabat ya sama dengan kita membaca hadis-hadis Nabi SAW. Jadi kata Umar bin Khattab, asyaratun la tasluhu bi ghairi asyaratin. Ada 10 hal yang tidak ada artinya, tidak bermanfaat tanpa 10 hal yang lain. Jadi kalau kita mau kasih judul, di sini nggak ada judulnya nih di kitab ini. Maka 10 hal bermanfaat dengan 10 hal yang lain. Jadi 10 hal itu tidak akan ada manfaatnya kalau tidak dibarengi dengan 10 hal yang lain. Lalu beliau sebutkan satu persatu. Yang pertama, la yasluhul aqlu bi ghairi wara'in. Tidak bermanfaat, tidak baik, tidak ada nilainya akal kita, meskipun sehat secara fisik, bi ghairi wara'in, kalau tidak dibarengi dengan wara'.
waw ro ain, wara. Kata Imam Nawawi, wara itu artinya ijtinabul mahdhurat, menjauhi hal-hal yang dilarang, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh syariat. Jadi kata beliau, percuma seseorang punya akal yang sehat. Tentu akal sehat itu apa dalamnya itu? Ilmu kan? Nutrisinya, gizinya ilmu itu, otak itu adalah apa? Ilmu. Nah, atau bisa seakan-akan beliau mengatakan, walaupun ilmu kita banyak, kita ngaji kemana-mana, tetapi tidak dibarengi dengan wara, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh syariat, maka ilmu itu, akal kita tidak bermanfaat. Lalu Imam Nawawi mengutip beberapa dalil untuk menguatkan pernyataan Umar bin Khattab ini. Yang pertama, qala Amir ibn Qais, telah berkata Amir bin Qais, idza aqluka aqalaka amma la yanbaghi fa anta aqilun. Idza aqluka, apabila akalmu. Jadi akal itu bahasa Arab. Akal bahasa Arab. Apabila akalmu aqalaka, akal, aklun dalam bahasa Arab itu artinya apa? Kendali. Bapak Ibu pernah lihat kuda? Pernah ya? Ya. Kuda, bukan kuda liar ya, kuda yang delman ya. Ikatannya itu ada ikatannya kan? Untuk apa? Apa fungsi ikatan di kuda itu? Untuk kendali. Nah, dalam bahasa Arab, kendali ikatan kuda itu adalah namanya aklun. Aklun. Jadi kendali. Kata Amir bin Qais, kalau akalmu sudah bisa mengendalikanmu, amma la yanbaghi, dari hal-hal yang tidak pantas. Di sini tidak pantas, pendekatannya bukan perasaan, tetapi tidak pantas menurut syariat. Fa anta aqilun, maka engkau adalah orang yang sudah berakal. Jelas ya mas kalian ya. Jadi seseorang, kata Amir bin Qais, dikatakan sudah berakal kalau akalnya bisa mengendalikannya dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Kemudian beliau juga mengutip sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau telah bersabda, al-aqlu nurun fil qalbi. Akal itu adalah cahaya di dalam hati. Cahaya dalam hati. Yufarriqu bainal haqqi wal batil, yang berfungsi membedakan antara hak dan batil. Bagaimana kita tahu bahwa di hati kita ada akal yang bercahaya? Ketika kita diperhadapkan pada satu masalah. Kalau kita bisa mengendalikan diri kita, berarti kita masih punya akal yang senantiasa bercahaya. Tetapi ketika kita sudah tidak bisa membedakan mana hak, mana batil, mana hak, maka berarti cahaya akal dalam hati kita sudah pada minimal redup. Jadi semakin
terang cahaya akal seseorang dalam hatinya, maka dia semakin sensitif bisa membedakan mana hak mana batil. Insya Allah. Itu yang pertama. Jamaah sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata beliau, walal amalu bi ghairi ilmin. Tidak akan bermanfaat amal tanpa ilmu. Amal tidak bermanfaat kalau tidak dibarengi dengan ilmu. Itulah kenapa kita disuruh belajar. Karena nanti akan sia-sia kita beramal, capek-capek beramal, tapi amal kita ditolak. Kenapa? Karena tidak dibarengi dengan ilmu. Maka kita belajar untuk diamalkan, berilmu untuk kita bisa amalkan. Insya Allah. Imam Nawawi kemudian mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW, warui anna sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, afdalul a'mali, seafdal-afdalnya amal, sebaik-baik amal, al-ilmu billahi, yaitu berilmu tentang Allah, tahu tentang Allah, ma'rifatullah. Itulah amal yang paling afdal, yang paling baik. Makanya di Al-Quran disebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi ilmu itu berangkatnya dari la ilaha illallah. Makanya berangkat dari la ilaha illallah, ketika seorang bayi dilahirkan, diperdengarkan kalimat itu, dan pada saat wafat dibisikkan di telinganya kalimat itu juga. Maka kata Nabi, jaminannya, sebuah garansi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang kalimat terakhir yang diucapkan sebelum dicabut nyawanya adalah la ilaha illallah, garansinya adalah dakhalal jannah, masuk surga. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata Nabi kelanjutannya, innal ilma, sesungguhnya ilmu itu, yanfa'uka ma'ahu qalilul amali wa kathiruhu, akan senantiasa bermanfaat meskipun amalmu sedikit atau banyak. Jadi amal, apakah sedikit atau amal banyak, kalau dibarengi dengan ilmu pasti bermanfaat. Wa innal jahla, dan sebaliknya sesungguhnya kebodohan, la yanfa'uka ma'ahu qalilul amali wala kathiruhu. Kalau kita bodoh, kalau kita tidak punya ilmu, atau kita beramal tanpa ilmu, maka amal kita, apakah banyak atau sedikit, tidak ada manfaatnya. Ya, mudah-mudahan insyaallah kita senantiasa beramal berdasarkan ilmu. Makanya kita ngaji dari guru-guru kita untuk memastikan bahwa apa yang kita amalkan senantiasa dilandasi oleh ilmu. Meskipun ilmu itu belum kita hafal, tapi paling tidak kita belajar dari orang-orang yang berilmu. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, walal fauzu bi ghairi khasyatin. Kata Umar bin Khattab yang ketiga, al fauzu walal fauzu bi ghairi khasyatin. Mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, itu namanya al-fauz, kemenangan. Jadi menang itu ketika kita bisa mendapatkan apa yang kita
inginkan, itu tidak akan bermanfaat, tidak akan punya arti kalau tidak dibarengi dengan khasyatullah, dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita sudah menjadi pemenang, meskipun kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan dari dunia ini, kalau kita tidak takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu semua tidak ada manfaatnya, itu semua sia-sia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Imam Nawawi mengutip hadis dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulun nar, tidak akan masuk neraka, man baka min khasyatillah, orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Maka menangis karena takut kepada Allah itu penting. Kira-kira kapan kita bisa nangis karena takut kepada Allah? Ketika kita, ibu-ibu, belanja di mall, di pasar, atau ketika ingat dosa, ingat kematian, mana kira-kira yang lebih memungkinkan kita menangis? Ya bisa jadi, Ustadz, dia nangis di mall katanya. Kenapa? Mau bayar nggak, punya duit. Itu bisa juga memicu nangis. Tapi nangisnya sama, tetapi motivasi dan tujuannya berbeda. Jadi ini menangis karena takut pada Allah. Jadi berarti ada keutamaan orang menangis. Umar bin Khattab itu di kanan kiri, di bawah matanya ini ada garis hitam nih. Min atharil buka, bekas karena beliau banyak menangis. Masya Allah. Kita kalau baca hadis-hadis seperti itu kayaknya kita malu deh dengan para sahabat. Ya. Betapa jauhnya kita dari peradaban mereka, dari bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di hadis lain dijelaskan ada dua mata yang tidak akan disentuh api neraka. Tentu bukan matanya doang ya, artinya sama dengan orangnya yang punya mata. Ainani la tamassuhuman nar. Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang menahan kantuknya tidurnya harus begadang karena berjaga di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan tugas dan amanah. Dan termasuk matanya para pemimpin Islam yang kadang-kadang mereka harus mengurangi tidurnya, mereka harus begadang karena memikirkan umat, maka mereka adalah matanya tidak akan pernah disentuh api neraka, artinya orangnya. Makanya para ulama kita, para guru-guru kita dulu, kalau kita baca biografi mereka, ada yang tidurnya cuma 3 jam, 4 jam. Ya, Imam Syafi'i itu kalau tidur, antara tidur dengan tidak tidur. Antara Isya sampai subuh, itu beliau berbaring. Seperti kita kalau tidur, kalau kita baring kan, udah selamat tinggal kan? Beliau berbaring, ketika orang pada bangun sholat witir, beliau masih berbaring, diintip. Menjelang subuh beliau masih berbaring. Besoknya ditanya, kenapa? Kata dia, antara Isya dengan subuh, itu saya telah memecahkan 70 persoalan umat. Jadi beliau melahirkan ya 7 persoalan yang bermanfaat untuk umat. Nah kalau kita kan tidur ngorok,
bukan memecahkan masalah umat, kita yang pecah malah. Wa na'udzubillahi min zalik. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya perlu kita banyak nangis. Biasanya orang nangis itu sholat tahajud, ya kan? Kemudian ingat dosa, ingat orang tua, ingat masa lalu kita, ingat alam kubur, ingat akhirat. Nah itu yang bisa ya memicu kita untuk khasyatullah. Makanya harus seimbang nih, jangan dunia terus. Kalau kita di keramaian terus, ya susah kita untuk khasyatullah. Kecuali memang ada orang-orang yang hatinya sudah kuat, sudah hebat. Yang penting ziarah kubur, lewat di depan makam, itu untuk menggugah kelembutan hati kita agar gampang menangis karena khasyatullah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, walas sultanu bi ghairi adlin. Walas sultan, kekuasaan, pangkat, jabatan, itu semua tidak akan bermanfaat bi ghairi adlin kalau tidak dibarengi dengan keadilan. Jadi pemimpin percuma dia memimpin, percuma dia menjabat kalau tidak adil dalam menjalankan kepemimpinannya. Kemudian beliau mengutip hadis Nabi SAW untuk menguatkan pernyataan ini. Umar bin Khattab, ruwi annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Nabi SAW telah bersabda, ahabbun nasi ilallahi ta'ala, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa adnahum minhu majlisan, dan orang yang paling dekat tempat duduknya kepada Allah. Masya Allah. Siapa? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Jadi ini sebetulnya hadis-hadis politik. Jadi tidak benar kalau kita jangan bicara politik di masjid. Ini politik kan, politik kekuasaan ini. Ketika kita berbicara tentang kepemimpinan itu politik. Tapi bukan politik praktis. Bukan politik yang lambang-lambang itu, tapi politik keadilan. Ya. Bahkan Nabi ketika wafat, sahabat terbagi dua. Nabi tidak langsung dimakamkan, bawa ke satu riwayat sampai Nabi 2 hari, ya 3 hari tidak dimakamkan. Itu kenapa? Karena sahabat kebanyakan berkumpul mencari pengganti Rasulullah SAW. Umat ini tidak boleh kosong dari kekuasaan, dari kepemimpinan umat. Jadi kata beliau bahwa orang, kata Nabi, orang yang paling dicintai oleh Allah dan paling jelas dan paling dekat majlisnya, tempat duduknya kepada Allah adalah para pemimpin yang adil. Makanya kita selalu berdoa, ya Allahumma rzuqna imaman adilan. Jadi jangan karena kalah pilihannya kemudian berhenti berdoa, jangan. Ya, kita tidak berjuang hanya karena mendukung dalam konteks pemilihan tertentu, enggak. Perjuangan kita itu lintas semua itu. Di doa kita walaupun kita tetap kita berdoa kepada Allah. Allahumma rzuqna imaman adilan. Ya Allah, karuniakan kepada kami pemimpin yang adil. Kemudian ditambahkan lagi, Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wala yarhamuna. Ya Allah, jangan kuasakan kepada kami orang pemimpin yang tidak takut kepadamu dan tidak menyayangi kami. Jadi dari hadis ini, doa ini ada 2 kriteria pemimpin yang sangat penting itu. Takut kepada Allah dan sayang kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi, wa abgadun nasi ilallahi ta'ala yaumal qiyamah. Sebaliknya,
orang yang paling dibenci oleh Allah pada hari kiamat. Wa ab'adahum minhu majlisan, dan yang paling jauh dari Allah. Ini jauhnya sudah paling jauh. Imamun jairun, pemimpin yang curang, pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak amanah. Makanya ketika kita berjuang untuk mencari pemimpin yang terbaik untuk kita, sebetulnya bukan sekedar kita ingin menang atau kalah, bukan sekedar persoalan menang atau kalah, tapi persoalan sebetulnya kita sedang memperjuangkan sebuah substansi daripada dakwah, daripada Islam itu sendiri. Banyak sekali hadis-hadis tentang kepemimpinan, ya, bahwa umat Islam ini harus menjadi pemimpin karena Allah amanahkan kepemimpinan itu bagi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu dipertanggungjawabkan di dunia sampai di akhirat. Insya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya hormati. Kemudian yang keberapa? Yang kelima. Berarti masih bagus nih ya. Ibu masih tanya berapa? 5. Kalau sudah awah katanya. Terserah mau 5 mau berapa kek. Kalau bisa langsung 10 aja Ustaz. Nah ini kita udah malas juga itu. Tapi jamaah akbar luar biasa. Tanya berapa? 5. Alhamdulillah. Yang kelima, walal hasabu bi ghairi adabin. Al-hasab ini kata Imam Nawawi, al-manaqib kal ilmi wasyaja'ah. Jadi segala kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah pada seseorang, apa itu keberanian, ilmu, pangkat, kekayaan, namanya manaqib. Itu semua tidak bermanfaat bi ghairi adabin, tanpa adab, tanpa akhlak. Qala ba'dul hukama, sebagian ahli hikmah berkata, ulama ahli hikmah berkata, al-ilmu syaraful la qimatalah. Ilmu adalah kemuliaan yang tidak bisa ditukar dengan harta, yang tidak bisa diuangkan. Begitu mahalnya ilmu itu. Wal adabu, sedangkan adab atau akhlak, malun la khaufa alaihi. Harta, kekayaan, aset yang tidak pernah kita takutkan. Kalau harta, ya kita bisa khawatir kan? Takut berkurang, takut diambil orang, takut kita tinggalkan atau dia meninggalkan kita, kan begitu ya dunia ini. Tapi kalau adab tidak pernah ditakutkan akan hilang. Begitu juga ilmu. Kalau harta kita jaga harta, kalau ilmu jaga kita. Insya Allah. Kemudian jamaah sekalian yang keenam, walas sururu bi ghairi amnin. Walas sururu bi ghairi amnin. As-surur, kegembiraan. Kegembiraan tidak ada manfaatnya bi ghairi amnin, kalau tidak dibarengi dengan rasa aman. Kata Imam Nawawi, wala tasluhul masarratu, kegembiraan tidak ada manfaatnya bi ghairi sukunil qalbi, tanpa dibarengi dengan ketenangan jiwa. Sakinah, sukun. Ya. Jadi ini untuk mengingatkan kepada kita bahwa orang itu kalau gembira belum tentu bahagia. Betul ya? Jadi apakah orang ketika melakukan pesta, ya, party itu, dia ngumpul, dia ketawa, nyanyi-nyanyi, apakah itu mereka pasti bahagia? Apakah mereka bahagia? Halo?
Belum tentu. Nah, jadi kebahagiaan itu adalah, kata beliau, sukunul qalbi, ketika kebahagiaan itu adalah ketika hati kita tenang. Jadi mau pesta, mau tidak ikut pesta, yang penting hati kita tenang. Kan orang pesta itu untuk apa? Untuk ketenangan, kan, kebahagiaan. Tapi tidak semua orang ikut pesta pasti bahagia. Jadi kata beliau, tidak bermanfaat itu gembira kalau kegembiraan itu tidak mendatangkan sukunul qalbi, ketenangan jiwa. Dan kita tahu ketenangan jiwa itu datangnya dari zikrullah. Itu yang paling penting itu. Ya, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Insya Allah hati kita lebih tenang. Sambil kita nyetir mobil, sambil kita naik motor, jalan, itu saja. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ibu-ibu sambil goreng nasi, zikir. Walaupun gosong, insya Allah ya tetap nikmat. Goreng tempe, subhanallah, Allahumma salli ala nabiyina Muhammad. Karena asiknya salawat, gosong tempe. Kata suaminya, kenapa gosong? Ini gara-gara salawat ya. Ya, kata suaminya, sini saya makan. Insya Allah tempe gosong karena salawat berkah. Alhamdulillah. Coba kalau nggak salawat, pasti dimarahin sama suami. Tapi karena gosong karena salawat. Kenapa gosong? Karena salawatnya sambil lihat YouTube gitu. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, walal ghina bi ghairi judin. Walal ghina, kekayaan. Di sini kata Imam Nawawi, bil mal, kekayaan harta konotasinya. Kekayaan harta yang kita miliki tidak bermanfaat bi ghairi judin, tanpa dibarengi dengan kedermawanan. Jud, ya berbagi, gampang berbagi dengan orang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyu, orang yang dermawan. Namanya tidak harus dermawan. Ada orang namanya dermawan pelit banget. Ada dermawan di sini? Nggak ada ya? Ya maaf kalau ada kebetulan namanya Pak Dermawan ya. As-sakhiyu, orang yang dermawan. Qaribun minallah, dekat kepada Allah. Dekat sama Allah. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Kalau orang dermawan pasti disukai orang. Betul. Qaribun minal jannah, dekat kepada surga. Masya Allah. Dekat sama Allah, dekat sama orang, dekat sama surga. Ba'idun minan nar, jauh dari neraka. 4 tuh kalau orang dermawan tuh. Dekat sama Allah, dekat sama orang, dekat sama surga, jauh dari neraka. Nah sebaliknya, wal bakhilu, lawan dari dermawan. Kalau dermawan sakhiyu, kalau pelit, kikir, al bakhil. Bakhil itu bahasa Arab ya. Ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Kalau orang pelit, nggak disenangi orang. Nggak disenangi orang. Termasuk yang tidak senang orang yang pelit.
Jadi orang pelit pun gak mau dipelitin. Jadi pertama jauh dari Allah. Yang kedua jauh dari manusia. Ba'idum minal jannah, jauh dari sorga. Satu-satunya dekat, qaribum minan nar, dekat kepada neraka. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang pertama ini. Jangan sampai kita masuk kelompok yang kedua. Insya Allah. Nah, kemudian kata Nabi, wal jahilus sakhiyu, orang bodoh tapi dermawan. Jadi ilmunya tidak banyak, ilmunya biasa-biasa saja, tapi dermawan. Ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah, minal abidil bakhil, daripada orang yang rajin ibadah tapi pelit. Sekarang pilih yang mana nih? Mau jadi ilmunya sedikit tapi dermawan, atau rajin ibadah tapi pelit? Jadi mau sedekah antara 50.000 atau 5.000, istikharah dulu. Nah, ini pelit. Jadi bukan dilihat, rajin banget istikharahnya ya. Itu pelit namanya. Kira-kira mana, Bu, yang lebih bagus dari kedua pilihannya? Pasti bilangnya rajin ibadah dan dermawan kan? Nah, gitu. Tapi kalau disuruh milih, mendingan ilmu biasa-biasa saja, tetapi dermawan. Insya Allah. Kemudian jamaah sekalian yang ke-8, kata Umar bin Khattab, walal faqru bi ghairi qana'atin. Walal faqru, kefakiran, kemiskinan, tidak ada manfaatnya. Nah, pasti ada yang nanya, memang ada manfaatnya kefakirannya? Banyak manfaatnya itu. Jadi jangan dianggap kemiskinan itu musibah, pasti jelek. Kefakiran itu sebetulnya baik. Tapi kefakiran itu akan tidak menjadi bermanfaat. Jadi sudah kita tersiksa di dunia, tidak dapat nilainya lagi. Kenapa? Bi ghairi qana'atin, kalau tidak dibarengi dengan qanaah. Qanaah. Qanaah itu menerima apa yang Allah berikan, bersyukur apapun yang diberikan, yang kita dapatkan senantiasa disyukuri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun wari'an, jadilah kamu orang yang wara'. Apa tadi wara'? Tadi kita sudah ada terjemahnya wara' apa? Menjauhi larangan-larangan. Jadi jadilah orang yang menjauhi larangan-larangan Allah, larangan-larangan Rasulullah. Takun a'badan nasi, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling ibadah kepada Allah. Wa kun qani'an, dan jadilah kamu orang yang qanaah. Takun ashkaran nasi, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau hidup kita qanaah, Masya Allah, damai hidup. Ini kita akan mendapatkan sakinah. Di rumah tangga juga begitu. Ibu-ibu, berapapun dikasih suami, selalu diterima dengan qanaah. Maka ibu menjadi istri yang paling bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kau dikasih, kau cuma sebegini, kapan meningkatnya dong? Nah, ini suaminya sudah pontang-panting, Masya Allah. Begitu dikasih, kok cuma sebegitu? Itu tetangga kita, suaminya gajinya naik lagi. Ya, sudah beli ini lagi. Tapi ketika tetangganya naik tensi darah, nggak disebutin tuh. Berani nggak istri mengatakan tuh tetangga kita tensi darahnya naik lagi tuh. Ya, penyakitnya nambah lagi tuh. Masalahnya nambah lagi tuh. Jadi jangan kita bercontoh hanya pada kelebihan-kelebihan zahiriah saja. Karena kadang-kadang
Allah kasih kelebihan kepada kita, pada waktu yang sama juga dititipkan kekurangan. Dan sebaliknya kadang-kadang Allah kasih kekurangan pada kita, dan pada waktu yang sama juga di baliknya ada kelebihan-kelebihan. Insya Allah. Yang keberapa jemaah sekalian? Masih lanjut, ada kelanjutan hadis. Wa ahib linnasi ma tuhibbu li nafsika. Kelanjutan dari hadis Nabi. Dan cintailah untuk orang lain ma tuhibbu li nafsika, apa yang kamu sukai untuk dirimu. Jadi apa yang kita sukai, itu yang kita sukai untuk orang. Nah, inilah standar kalau kita ngasih yang kita masih sukai kan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi kadang-kadang kan ada ibu-ibu begini, itu sayur kasih aja tetangga, itu kenapa udah rada bau. Jadi ngasih tetangga karena rada itu udah bau bu katanya, kita panasin dulu ya. Masya Allah. Ini kalau sampai beracun bu, ibu tanggung jawab. Ya ngasih makanan beracun kepada orang. Mestinya ketika kita baru masak, nih kasih tetangga sebagian. Maka kata Nabi, kalau kalian masak marak itu makanan yang berkuah, maka itu makanan kuah itu kayaknya di belakang. Sabar ya. Ya, ada saatnya nanti. Jadi kalau ini hadis-hadis rumah tangga nih, kata Nabi, kalau kalian masak makanan yang berkuah, perbanyaklah kuahnya. Artinya apa? Untuk di-share, dibagi kepada orang-orang di sekeliling kita yang kita mau kasih. Tapi jangan kuahnya doang. Nah ini kan kadang-kadang jangan kita baca itu tekstual. Jadi maksudnya kuah dan juga isinya. Kalau kita masak bakso 10 biji, tambah kuah, tambah baksonya. Dan begitu barulah kita mendapatkan albir. Ada yang bertanya begini, Ustadz, dapat nggak kita pahala kalau kita ngasih orang pakaian bekas atau hal-hal yang kita sudah tidak suka gitu kan? Sebenarnya dapat pahala, tapi tidak sampai pada derajat albir. Albir itu kalau kita kasih yang kita masih suka. Tapi kita kasih sesuatu kepada orang yang kita sudah tidak suka, tetap berpahala. Karena mungkin bagi kita tidak bermanfaat lagi, tapi bagi orang, Masya Allah. Kadang-kadang ada baju yang kita mungkin sudah sempit. Kenapa sempit? Karena badan kita ke samping. Kita kasih orang. Masya Allah, dia pas banget itu kan. Ini Masya Allah, makasih Pak Haji, kayak dijahit gitu kan. Ya memang itu dijahit kan. Masa baju sobek kita kasih. Nah maka bagi dia ketika dia mengucapkan Alhamdulillah, di situ kita mendapatkan pahala. Insya Allah. Jadi jangan ragu untuk berbagi. Bahkan ke binatang pun kita kasih. Nah kalau makanan basi bu, jangan kasih ke orang, kasih ke binatang. Kucing, anjing, binatang-binatang itu bersyukurnya kepada Allah ketika kita berikan makanan itu. Alhamdulillah. Kemudian wa ahsin mujawarata man jawaraka. Kata Nabi, dan perbaiki interaksimu dengan orang-orang yang ada di sekelilingmu. Perbaiki komunikasi, perbaiki adab-adab. Ustadz, saya tidak pernah menyakiti tetangga, tidak pernah ngata-ngatain. Tapi mungkin ada perilaku kita yang tidak disukai. Apa itu? Parkir mobil di depan pintunya.
Saya nggak pernah kata-katain tetangga, tapi kalau datang markir di depan pintu tetangga kita, tetangga mau keluar nggak bisa keluar gitu kan. Kemudian ini penting juga ini, kata Nabi, wala tuktsirid dhahik. Jangan terlalu banyak ketawa. Ya, Masya Allah. Jadi boleh ketawa, bukan dilarang ya, tapi jangan terlalu. Kenapa? Fa inna kathratad dhahik, karena kebanyakan tertawa, tumitul qalba, sangat bisa menjadikan hati mati. Jangan-jangan kita susah menangis itu karena terlalu banyak ketawa. Ketawa itu sehat. Tapi kalau kita lihat pada kehidupan Nabi, ketawa Nabi itu kebanyakan tersenyum. Senyum gitu kan. Ada orang jarang tersenyum. Tapi kalau dia ketawa, wah sampai gigi palsunya lepas. Ya. Sabar. tinggal 1 poin lagi ya. Ini kayaknya kode-kode ini kan. Mas. Biasanya nggak begini ya. Kemudian akhirnya saya harus percepat nih karena kayaknya tanda-tanda lapar ya. Kode alam ya. Kemudian yang ke-9 jamaah sekalian. Walar rif'ata bi ghairi tawadhu'in. Ar-rif'ah kata Imam Nawawi an-nasab wal hasab. Jadi ketinggian, kedudukan yang diberikan Allah kepada seseorang. Itu namanya rif'ah. Mungkin orang diberikan nama pangkat, jabatan, kewenangan, dan seterusnya. Itu semua tidak bermanfaat bi ghairi tawadhu'in. Kalau tidak dibarengi dengan tawadu. Kemudian yang terakhir, akhirnya saya persingkat. Yang ke-10, walal jihadu bi ghairi taufiqin. Dan jihad. Jihad di jalan Allah, berjuang. Ya. Itu tidak ada artinya. Bi ghairi taufiqin, kalau tidak dibarengi dengan taufik. Apa arti taufik? Ini banyak orang namanya taufik. Orang tua ngasih anaknya taufik, tapi nggak tahu artinya. Ini dikasih tahu sama Imam Nawawi ini. Taufik itu artinya ayyakuna fi'lul abdi, bahwa perbuatan seorang hamba muwafiqan, sesuai lima yuhibbuhullahu wa yarda, dengan apa-apa yang dicintai Allah dan diridhai Allah. Jadi kalau ada orang namanya Taufik tapi bandel gitu kan, mendingan ganti namanya aja. Itu merusak nama Taufik. Taufik itu artinya adalah diharapkan oleh orang tuanya perbuatannya, akhlaknya, ucapannya senantiasa berkesesuaian dengan apa yang disukai dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah jamaah sekalian bahasan kita dan kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan insya Allah Allah jadikan berkah untuk diri kita, keluarga kita, umat kita, bahkan bangsa dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, tetap kita berikan kesempatan biar makin lama kita menunggu makin lapar.